I am the assistant director at an organization that is active in mediation in armed conflicts. Saya adalah asisten direktur yang aktif dalam mediasi eh, dalam konflik bersenjata. What that means, part of what that means, is that I talk to people who kill, bomb, fight, sometimes torture. Em, Apa yang saya lakukan atau sebagian yang saya lakukan adalah saya mengajak bicara atau berbicara kepada orang-orang yang membunuh, mengebom, eh, berkelahi atau bertarung, dan terkadang-kadang eh, menyiksa. And I try to persuade them to give up that violence. Dan saya mencoba untuk mengajak mereka untuk menghentikan kekerasan itu. Sometimes that works, but you only have to look at the news to know that large parts of our world are on fire. Em, Terkadang-kadang itu berhasil, eh, tapi Anda hanya harus melihat berita untuk mengetahui kalau sebagian besar dari dunia kita itu sedang kacau. Syria, Yemen, Iraq, Mexico, Northern Ireland, the list goes on. Syria, Yemen, Irak, Meksiko, Northern Ireland, Irlandia, Northern Utara, dan lain-lainnya. The reality is that conflict often rages on, despite our best efforts to stop it. Kenyataannya adalah konflik eh, akan terus ada walaupun kita sudah mencoba sebaik mungkin untuk menghentikannya. In addition to suffering from a low success rate, Em, Tidak hanya kita tidak hanya pekerjaan kita yang em, kurang menghasilkan hasil yang bagus my atau job sukses, is also not always safe. pekerjaan saya juga tidak selalu aman. Working on conflict inevitably means working in conflict zones, which in turn means difficult, dangerous, extreme situations. Bekerja dalam suatu konflik berarti bekerja dalam zona konflik yang dimana itu berarti adalah situasi yang sulit dan berbahaya dan ekstrim. As a human being, as a woman, and more recently as a mother, I find that very difficult. But Sebagai umat manusia, sebagai wanita, dan akhir-akhir ini sebagai seorang ibu, saya eh, saya saya mendapati itu eh, pekerjaan ini sangat sulit. it's a part of my job. Tapi itu adalah bagian dari pekerjaan saya. To give you an example, some years ago I traveled to the Democratic Republic of Congo. Um, untuk memberikan Anda sebuah contoh, beberapa tahun yang lalu saya saya pergi ke Kongo Demokratik, ke Demokratik Republik Kongo, As I do quite often. dan saya sering sering bepergian ke sana To talk to the leadership of a rebel group. untuk berbicara kepada leadership, kepada
kepada kapten dari grup rebel tersebut. The journey was very long. We had to go to a remote part of the jungle. Perjalanannya sangat-sangat panjang. Kita harus go to the remote. Kita harus pergi ke Amleit. And the meeting was to take place in a UN camp, which is relatively safe. Dan meeting dan pertemuan tersebut seharusnya bertempat di kamp PBB yang tentunya relatif aman. But when we got there, the leadership said, "Look, we still want to meet you, but we no longer want to meet you in the camp." Tapi ketika kita sudah berada di sana, kapten dari grup tersebut berkata, kita masih ingin bertemu dengan Anda, tapi kami tidak lagi ingin untuk bertemu Anda. Because there had been a lot of fighting that day, and they didn't want to get bertemu Anda di tempat tersebut karena ada banyak fighting, karena ada banyak pergumulan senjata. stuck. Which, in the context, fair enough. But for me, that meant I had to make a decision. Dimana konteksnya, dimana cukup alasannya cukup jelas, tapi untuk saya saya harus berbuat suatu pilihan. I leave the relative safety of this camp. Apakah saya harus meninggalkan kamp atau perkemahan yang relatif aman ini to go with people who I knew had done awful things, untuk bertemu dengan orang-orang yang saya tahu sudah melakukan hal-hal buruk, to a little mud hut in a little village with no protection, untuk pergi ke suatu desa kecil yang panas, tanpa proteksi, tanpa perlindungan, in a country that is rife with violence, and di negara yang amat banyak kekerasannya, a cruel violence at that. Dan kekerasan tersebut itu juga sangat-sangat keji. So it was difficult. In the end, we decided to go, and I'm glad we did. Dan sangat sulit untuk memilih itu, tapi pada akhirnya kita memilih untuk pergi ke tempat tersebut, dan saya senang kita melakukannya. I'm standing here today, so I was fine. Saya sedang berdiri di sini, maka saya sudah aman. Saya baik-baik saja. But the reality is that I could have gotten hurt. Tapi dalam kenyataannya adalah saya bisa saja dibunuh atau disakiti. So in a nutshell, my job is not always successful, often not successful. Dan intinya adalah pekerjaan saya ini tidak selamanya, tidak selalu sukses, tidak selalu sering sukses, dan not always safe. tidak selalu aman. So you might reasonably ask,
why do it? Dan Anda mungkin bertanya, mengapa melakukannya? Mengapa melakukan ini? Aside from being very interesting, the real reason why I do what I do is quite simply, if it works, it's utterly amazing. Mengesampingkan fakta bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat menarik, alasan sebenarnya mengapa saya melakukan ini itu mudahnya jikalau hal ini berhasil, itu benar-benar luar biasa. We have, for example, successfully negotiated the end of an armed group, which included the witnessing of the destruction of their weapons. Contohnya, kita berhasil bernegosiasi untuk membubarkan kelompok bersenjata yang dimana negosiasi itu termasuk menyaksikan pemusnahan dari senjata-senjata tersebut, dari senjata-senjata mereka. Those weapons that I saw destroyed are never going to kill anybody again. Senjata-senjata yang saya saksikan dimusnahkan itu tidak akan pernah lagi bisa membunuh orang lain lagi. It's that simple. Sesimpel itu. And that's why I do it. Dan itulah mengapa saya melakukan ini. One of the questions that I get asked the most about my job is, what's it like to talk to these people? Salah satu pertanyaan yang orang-orang sering tanyakan tentang pekerjaan saya adalah, bagaimana sih rasanya untuk berbicara kepada orang-orang What's it like to talk to orang-orang people ini? who commit violence, who do very extreme things, who kill other human beings? Bagaimana rasanya untuk berbicara kepada orang-orang yang melakukan kekerasan, yang melakukan hal-hal ekstrim, yang membunuh sama manusia? The answer to that question, I think, can be a little bit disappointing for the people who ask me that, because my answer is very simple. Jawaban untuk pertanyaan itu, saya pikir mungkin akan terdengar disappointing, terdengar biasa-biasa saja. Tetapi untuk mereka yang bertanya, karena jawaban saya itu benar-benar simple. But I wanted to share it with you today because it is, in fact, the most significant thing that I've learned thus far from my job. Tapi saya akan membagikan hal ini kepada Anda semua hari ini, karena hal ini memang suatu hal yang paling signifikan yang saya pelajari sejauh ini dari pekerjaan saya. It might make you look a little bit differently at the person sitting next to you right now, and that's okay. But I hope it'll make you look a little bit differently at yourself, because Tapi saya harap hal ini akan membuatmu melihat dirimu sendiri berbeda. I think that's important. Kan saya pikir itu penting. That's kind of the point of my talk today. Dan itu adalah poin utama dari pidato saya hari ini. So, to answer that question, what's it like to talk to these people who commit violence? It's
Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana rasanya untuk berbicara kepada orang-orang yang melakukan kekerasan? Really normal. Because It's really normal. Itu benar-benar normal they are really normal. They're karena mereka memang normal. people like you and I. They have opinions. They feel strongly about some things, not others. They have Eh, mereka juga manusia seperti saya, seperti Anda, seperti kamu dan saya, dan mereka punya opini. a feeling. Mereka mereka feel strongly. Mereka benar-benar kukuh kepada beberapa hal dan tidak dengan yang lainnya. There are people that they care about. Mereka punya orang-orang yang mereka peduli. Some of them are really funny. Others are totally not. Beberapa dari mereka sangatlah lucu, dan beberapa dari mereka juga benar-benar tidak lucu. Some of them talk a lot, and others are really quiet. Beberapa dari mereka berbicara panjang, suka berbicara, dan yang lainnya benar-benar pendiam. Some of them have a family, children, a partner, and others don't. Beberapa dari mereka punya keluarga, anak-anak, atau partner atau kasih, dan lainnya tidak. In a nutshell, they are people like us, like you and I. Intinya adalah mereka juga manusia seperti kita, seperti Anda dan saya. But they chose to do different things. Tetapi mereka memilih untuk melakukan hal yang berbeda. They kill people, and I'm going to assume most of us here today don't. Mereka membunuh manusia, mereka membunuh orang lain, dan saya akan pikir bahwa hampir semuanya di sini tidak membunuh. That option of violence also was more readily available to them. Pilihan untuk melakukan kekerasan juga lebih bisa dijangkau oleh mereka. Because they were in a situation that was more characterized by violence. Karena mereka berada di situasi di mana yang memang karakternya ada kekerasan. Let's face it, that matters. After all, if there was no conflict, you wouldn't have that many reasons to pick up arms. Bagaimanapun juga, jika di sana tidak ada konflik, mereka tidak akan punya alasan untuk mengangkat senjata. Nobody was being oppressed. You didn't really have anybody to stand up to. Jika tidak ada yang diopresi, Anda tidak akan punya siapa-siapa untuk dibela, untuk Anda bela. If there was no enemy, you don't really have a side to join. Jika tidak ada musuh, maka Anda tidak punya suatu sisi untuk Anda join.
untuk ada gabung. And the truth is that most of us normal people, if we find ourselves in a situation where violence is normal every day, institutionalized, promoted, even rewarded, Dan the truth is, dan kebenarannya adalah hampir semua dari kita orang-orang normal yang jika kita mendapati kita dalam situasi di mana kekerasan adalah hal yang normal setiap hari, institutionalized, sistematis dan diagungkan, bahkan bisa mendapatkan Anda hadiah. most of us participate. Hampir semua akan berpartisipasi, akan ikut. By that I mean most of us commit violence, hurt other people, facilitate violence. Dan yang saya maksud adalah hampir semua dari kita akan berbuat kekerasan, akan menyakiti orang-orang dan memfasilitasi kekerasan itu. We are all capable of that. Kita semua dapat melakukan hal itu. It's not a very pleasant thing to think about. Itu memang bukan hal yang mengenakan untuk dipikirkan. That we're all capable of violence, but yang dimana kita dapat melakukan kekerasan. It's important for two reasons. Tapi ini benar-benar penting untuk dua alasan. The first is very important in my job. Namely, people are not what they do. Yang pertama, yang paling penting dalam pekerjaan saya adalah manusia itu bukan apa yang mereka lakukan. They kill somebody. They're not a killer. Mereka membunuh seseorang, tapi mereka bukanlah seorang pembunuh. And what that means is they can choose not to kill. Dan maksud saya adalah dan maksudnya adalah mereka bisa untuk memilih untuk tidak membunuh. And what that in turn means is there is light at the end of the tunnel that is conflict. Dan ada that means my job has a point, which is pretty fundamental. Dan itu berarti pekerjaan saya ini mempunyai arti yang sangat-sangat mendasar atau fundamental. The other reason why it's really important to realize the potential for violence in all of us is, dan alasan yang lain mengapa itu sangat penting untuk menyadari potensi kita untuk melakukan kekerasan adalah more important, I think, and more important for my purpose here today. Itu lebih penting Namely that, as Carl Jung, Dr. Phil, or any AA meeting really will tell you, seperti Carl Jung, Dr. Phil atau mereka yang memberitahumu bahwa you cannot change what you don't acknowledge. Bahwa
Anda tidak akan bisa mengubah apa yang Anda tidak tidak tahu. And if we would be able to change this just a little bit, that would be such an improvement from where we are today. Dan jika kita dapat mengubah hal ini sedikit saja, itu akan menjadi sebuah improvement, peningkatan dari di mana kita sekarang. To give you one example of a very human interaction that I had in the context of my work, which is very characterized by violence. Untuk memberikan Anda satu contoh dari salah satu interaksi yang paling memanusiakan yang saya dapatkan dalam konteks pekerjaan saya, yang dimana itu karakternya adalah kekerasan. At some point I was working with a leader of an art group, had been working with him for a while, and dalam beberapa waktu saya bekerja dengan kapten dari sebuah grup bersenjata, sudah beberapa lama bekerja dengan dia. And one of our meetings involved the collection of weapons. Dan salah satu meeting kita itu melibatkan pengumpulan senjata in his living room, which di ruang tamunya. Hindsight probably wasn't the best location for a number of reasons. But yang dimana itu bukanlah suatu lokasi yang baik untuk beberapa alasan. That's what happened. Tapi itulah yang terjadi. It was a normal living room. It had some furniture. It had some toys because he shared it with his wife and his child. And itu adalah ruang tamu yang benar-benar normal, yang ada furniturnya, yang ada perabotannya, yang ada mainannya, karena dia tinggal dengan anak dan istri dan anak. Some religious paraphernalia. Dan beberapa pernak-pernik keagamaan. And a whole bunch of weapons spread out on the floor. Dan beberapa senjata terkapar di atas lantai. Halfway through that meeting, his wife comes home with their child in tow. Setelah beberapa lama dalam pertemuan tersebut, istrinya pulang ke rumah dengan anak yang di pangkunya. She was pissed off. I presume he told her, either didn't tell her or told her, the weapons would be gone by the time she got home. Dan dia benar-benar marah. Saya pikir dia mungkin berkata kepada istrinya kalau mungkin tidak memberitahu istrinya senjata-senjata itu akan hilang by the time she gone, saat istrinya pulang. But they weren't, and so she wasn't happy, and that totally derailed our meeting. Tapi senjata itu masih ada, dan istrinya itu sangat tidak senang, dan itu benar-benar membuat meeting kami
hilang fokus. It was no longer about what we were doing, but it was about him trying to say, that he was sorry and trying to make up to his wife. Pertemuan itu tidak lagi menjadi apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang lakukan, tapi meeting itu menjadi ia meminta maaf kepada istrinya. As a person who's married and who's been in relationships, as I'm sure a lot of us Sebagai seseorang yang sudah menikah atau yang sedang berada dalam hubungan, have been, that's a very recognizable dynamic. Saya pikir kebanyakan dari kita itu sudah itu adalah dinamika yang kita kenal. You violate the boundaries of your relationship, the other person's going to be angry. Jika Anda tidak menghiraukan batas-batas dari hubungan Anda, And if you care about them, you're going to dan jika Anda peduli dengannya, Anda akan try to fix it. Anda akan peduli dengan batasan itu dan mencoba untuk memperbaikinya. So, yeah, there are people like us. Jadi ya mereka adalah orang-orang yang seperti kita juga.